Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mauti Asania, NIM 19002066 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan membacakan materi mengenai komunikasi dalam public relation dengan mata kuliah manajemen humas. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi menjadi sarana untuk menjalin hubungan agar tidak terisolasi dalam kehidupan bersama. Dengan adanya komunikasi, seseorang dapat menyampaikan perasaannya atau keinginannya, dan pihak lain dapat memberikan umpan baik atas pesan yang disampaikannya. Hal ini sangat berkaitan dengan public relation. Seorang public relation sangat membutuhkan komunikasi yang baik agar interaksi dengan publiknya lebih baik. Sehingga publik bebas mengekspresikan sikap yang diinginkan atau apa keluhannya. Respon publik akan ditindaklanjutkan sehingga publik akan merasa puas terhadap lembaga yang bersangkutan. Pengertian komunikasi. Menurut Hables dan kawan-kawan tahun 2012, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik lisan maupun tulisan, media, proses penyampaian arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan, baik disengaja maupun tidak. Sedangkan menurut Suranto tahun 2015, komunikasi adalah suatu proses pengiriman simbol yang mengandung arti dari seorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi kepada komunikan secara langsung maupun tidak langsung. Unsur-unsur komunikasi menurut Hall de Lassure tahun 1972, yang pertama yaitu ada komunikator. Komunikator adalah yang mengirim pesan kepada komunikan, bisa juga disebut dengan pengirim atau sumber. Komunikator merupakan pelaku utama dalam proses komunikasi. Yang kedua yaitu pesan. Pesan adalah suatu hal yang dikirimkan kepada si pengirim, kepada si penerima. Isi pesan dapat berupa ilmu pengetahuan, hiburan, nasihat, dan sebagainya. Yang ketiga itu media. Media adalah alat atau sarana yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang keempat yaitu komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari orang yang mengirim pesan. Si penerima pesan dapat menganalisis atau menginterpretasikan apa yang dikirim oleh si komunikator. Yang terakhir yaitu efek. Efek adalah pengaruh apa yang ditimbulkan dari pesan yang dikirimkan dari komunikator kepada komunikan, baik itu pengaruh efektif ataupun konektif. Proses komunikasi dapat berlangsung dengan baik apabila komunikasi berjalan dengan baik dan lancar. Proses komunikasi dimulai dengan adanya ide dalam pikiran yang sama, kemudian diubah dalam bentuk pesan, kata-kata ataupun ekspresi, untuk kemudian diberikan kepada orang lain. Setelah komunikan menerima pesan, selanjutnya yaitu bagaimana si penerima atau komunikan ini mengekspresikan pesan tersebut agar dimengerti untuk dirinya sendiri. Tujuan komunikasi menurut Effendi tahun 2004 ada 4. Yang pertama, perubahan sikap. Di sini maksudnya komunikan yang menerima pesan dari si komunikator, maka sikapnya akan berubah, baik itu sikap positif ataupun negatif. Jadi si komunikator dalam berkomunikasi pasti berusaha untuk mempengaruhi si komunikan agar komunikan bersikap positif terhadap atau sesuai dengan keinginan si komunikator. Yang kedua, perubahan pendapat. Di sini yaitu dalam berkomunikasi kita berusaha menciptakan pemahaman si komunikan. Pemahaman di sini maksudnya itu bagaimana cara kita memahami pesan yang disampaikan oleh si komunikator kepada si komunikan, atau sebaliknya, sehingga terciptanya pendapat yang berbeda-beda.
Yang ketiga yaitu perubahan perilaku. Dalam berkomunikasi kita juga dapat mengubah perilaku atau tindakan seseorang. Yang terakhir itu perubahan sosial. Yang di sini maksud di sini yaitu dalam proses berkomunikasi yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal, yaitu mengubah atau membangun atau memelihara ikatan hubungan dengan orang lain sehingga menjalin hubungan yang semakin baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari komunikasi adalah untuk memastikan bahwa si komunikan benar-benar memahami pesan apa yang diterimanya dari si komunikator, dan kemudian proses pengiriman pesan tersebut dijaga agar terjalinnya hubungan komunikasi dengan baik dan pesan dapat diterima dengan baik. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi menurut Effendi tahun 2004 ada 4. Yang pertama itu menginformasikan, yang kedua itu mendidik, yang ketiga itu menghibur, dan terakhir itu mempengaruhi. Maksud di sini menginformasikan yaitu melalui komunikasi kita juga dapat menerima informasi yang disampaikan oleh si komunikator atau terjadinya pertukaran informasi antara si komunikator kepada si komunikan. Yang kedua itu mendidik. Melalui komunikasi kita juga dapat mendidik seseorang atau kelompok individu dapat memberikan pengetahuan yang berupa ajakan untuk berkomunikasi atau pertukaran pengetahuan. Yang ketiga itu menghibur. Komunikasi juga dapat atau bisa juga menghibur si komunikator kepada si komunikan, atau hubungan timbal balik antara si komunikan kepada si komunikator. Yang keempat itu mempengaruhi. Komunikasi juga bisa mempengaruhi komunikan melalui isi pesan yang dikirimkan dari si komunikator. Public relation adalah bentuk komunikasi yang terencana dan juga suatu bentuk komunikasi yang berlaku kepada semua jenis lembaga atau organisasi, baik bersifat maupun bertujuan mencari keuntungan atau tidak, menurut Jeff Skins tahun 2004. Public relation harus mampu menjaga komunikasi dengan khalayak dalam rangka mencapai tujuan yang spesifik untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Ruslan tahun 2010, salah satu perencanaan public relation adalah komunikator. Artinya itu kemampuan sebagai komunikator, baik secara langsung ataupun tidak, melalui media cetak atau elektronik dan lisan. Di samping itu juga bertindak sebagai mediator. Komunikasi dalam realisasinya dapat terpapar dalam kegiatan public relation. Public relation sangat membutuhkan seorang komunikasi untuk merealisasikan kegiatannya. Hubungan timbal balik antara lembaga dan publiknya merupakan prinsip yang harus dijalankan sebagai suatu lembaga atau organisasi. Dalam menjalankan operasionalnya pasti membutuhkan komunikasi. Keberlanjutan lembaga salah satunya ditentukan bagaimana organisasi mampu berkomunikasi dengan publiknya. Public relation diharapkan menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya publik sehingga kesan positif akan terpresentasi dengan baik dan dari publiknya. Dalam mengimplementasikan strategi komunikasi, public relation harus berkomunikasi dan melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu membingkai pesan, yaitu strategi dalam memilih, menonjolkan, dan menghubungkan fakta-fakta yang ada ke dalam bentuk pesan agar lebih bermakna dan lebih menarik. Yang kedua itu memiliki nilai berita. Kita dituntut untuk lebih memahami dan mengetahui nilai pesan yang ingin disampaikan ketika berkomunikasi. Yang ketiga yaitu semiotika, yaitu untuk mampu memilih dan mengirimkan kata-kata atau kebijakan kepada berbagai kalangan yang berbeda-beda sehingga kata-kata tersebut dapat dipahami oleh si penerima. Yang keempat itu menggunakan simbol, yaitu berbagai lembaga menggunakan simbol untuk menciptakan citra atau persepsi di kalangan umum. Yang kelima yaitu stereotip, yaitu komunikasi masih sering mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Kadang pesan yang disampaikan kepada publik sebaiknya didesain dengan format yang lebih menarik.
dan lebih mudah dipahami oleh atau diingat oleh publik. Publik akan tertarik untuk memfokuskan dirinya kepada berita yang lebih menarik dan berbeda dengan publik lainnya. Jadi public relation dituntut untuk mampu merangkai kata secara lugas dan menarik, karena public relation itu semakin lama semakin kritis, dan dengan adanya keterbukaan komunikasi yang semakin luas, maka public relation dapat mengakses informasi dari penjuru dunia. Untuk mendukung jalannya komunikasi perlu dukungan dari berbagai saluran yang dapat mendukung lembaga untuk semakin dikenal oleh publik. Jadi public relation sangat penting karena harus bermain dengan seseorang tokoh, yaitu sebagai mediator, komunikator atau mediator dan lain sebagainya. Dan dalam posisinya public relation dapat berperilaku sesuai perannya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.